Bapak atau masukan Bapak untuk pemilu 2024 ini? Saya berencana untuk menaikkan elektabilitas dan nama baik partai kita ini. Saya berencana untuk mencalonkan salah satu anggota dari partai kita ini. Kalau boleh tahu siapa? Saya berencana itu anak saya untuk maju pada pemilu 2024. Kalau boleh tahu mau di bagian mananya Pak? Mau mencalonkan diri ini? Kalau saya itu punya planning rencana itu anak saya taruh ke DPRD. Kenapa nggak wali kota aja Pak? Kalau menurut saya wali kota kurang untuk menaikkan elektabilitas partai. Dan saya itu memilih DPRD. Saya melihat DPRD itu menjadi salah satu instansi yang cukup untuk menaikkan elektabilitas nama partai kita. Oh, untuk partai ya Pak ya? Ya tidak tahu ya ke depannya ya. Kenapa ya Pak saya dipanggil di sana? Saya itu anakku. Saya berencana untuk mencalonkan kamu di pemilihan 2024. Emang bisa Pak? Saya kan masih minim pengalaman di politik. Saya baru graduate. Ya, kita tuh mencari pengalaman baru itu tidak selalu harus mempunyai wawasan yang tinggi. Kita cukup dalam materi saja sudah bisa. Tapi gimana Pak kalau seandainya saya menang, terus ntar masyarakat tuh bakal melihat saya itu jelek Pak? Itu gimana Pak? Ya, kamu itu gimana? Kamu harus memperkuat visi misi kamu yang bisa meningkatkan elektabilitas kamu dan meyakinkan rakyat untuk memilih kamu. Kalau itu saya mau sih Pak. Cuma ntar Bapak bisa bantu saya Pak. Kalau Bapak itu sudah bisa, sudah ada rencana planning untuk memenangkan kamu nantinya. Jadi kamu tenang saja. Oke Pak, baik. Kita gas. Halo Besti. Hai Besti. Sini Besti dulu. Kamu dari mana aja sih? Biasalah ada urusan. Oh, sibuk kamu ya sekarang. Ya gitu deh. BTW, kamu lagi lihat apa? Kok serius banget? Oh, ini aku lagi lihat informasi terbaru tentang pemilu. Kan kita udah nggak lama lagi bakal ngadep tahun pemilu di tahun 2024 nanti. Tuh. Ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum informasi terbaru tentang pemilu yang akan datang ntar? Ya pastinya udah tahu dong. Kita kan sebagai anak muda harus update dan tahu informasi-informasi terbaru. Iya sih, sepakat, ini baru Besti aku. Ngomong-ngomong, udah ada calon yang bakal kamu pilih? Yang pastinya ada. Tapi aku pasti pilih yang kaya dan yang ganteng. Ih, kamu mah pilihnya kayak gitu. Itu mau pilih calon pemimpin atau calon suami? Halo, permisi. Kaya, hai. Ganggu gak sih waktu kakak sama? Oh, enggak dong. Ada apa ini? Oke, sebelum itu izin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya dari salah satu media. Jadi di sini saya mau izin juga meliput kakak-kakak sekalian terkait ya pemilu-pemilu yang akan datang. Kakak-kakak sekalian udah tahu nggak sih terkait calon-calon siapa aja sih yang mau mencalonin pemilu di tahun yang akan datang? Pastinya Oh, tahu aduh. dong. Masa sih nggak tahu? Kita harus kan update update, ya. ya. Iya, di TikTok, di Instagram kita tuh harus update itu. Kalau boleh aku tahu nih, tipikal
tipikal seperti apa sih pemimpin yang seperti apa sih yang kakak inginkan, atau ada ya ciri khas lah yang mau dipilih? Kalau aku pribadi sih ya pilihnya yang bertanggung jawab, yang ngejalanin visi misinya, yang nggak doang ditulis, yang nggak hanya ditulis, habis itu ya teman diomongin doang, nggak dilaksanain. Itu kalau kakak? Kalau saya sih pilih yang ganteng, yang kaya. Dia mah kayak militer sekali. Gak apa-apa, Besti. Punya tipikal masing-masing Iya, ya. betul. Oh iya, satu lagi nih terkait, kakak tahu nggak sih isu-isu yang baru ini yang katanya ada calon itu yang politik dinasti, yang elektabilitas itu kan tinggi ya, Bener banget. tapi dia tuh bisa gitu loh mencalon, padahal kan secara kalau misalkan dipertimbangkan itu wawasan juga kurang kan. Nah terus gimana sih tanggapan dari kakak sekalian terkait Ya gimana ya, orang tuanya udah jelas gitu. Jadi dia merasanya kayak malah gampang lah masuk gitu kan, bapak kan kayak gitu. Jadi ya manfaatin apa sih, memanfaatkan Keadaan lah. memanfaatkan bapaknya juga sih kayaknya, menurut saya sih. Mumpung bapaknya gitu ya, kenapa nggak anaknya yang nerusin kan? Tapi saya dengar-dengar karena ganteng berarti kakak ini mau pilih dong, ganteng, kaya. Iya, dia ini udah kayak ngasih clue banget dia bakal pilih mana ya. Tapi kan itu salah satu yang salah gitu kak, politik dinasti gitu loh. Gimana sih? Iya sih sebenarnya kan, kayak gitu kan semua orang tuh sebenarnya mencalonkan. Kalau pilih kan udah tahu dia bapaknya punya jabatan tinggi, itu pasti besar peluang juga buat dia kan kedepannya, karena udah jelas oh dia anak ini pasti besar. Toh kasian juga kan untuk orang-orang yang mau calon tapi nggak ada punya apa sih yang kenalan atau orang Wawasan. yang punya wawasan Kekuasaan. Iya, terus yang utama juga bukan itu sih sebenarnya sih ya, wawasannya juga, pengetahuannya, pengalamannya. Iya, karena pengalaman itu penting ya Iya. buat pejabat, jangan hanya ibaratnya karena orang tuanya juga punya kuasa. Kan berarti karena dia punya kuasa itu karena uang. Ya, menurut saya Bukan kalau karena dinasti kekuasaan, itu ya kan? salah banget sih. Oke, mungkin itu saja terkait yang mau saya tanyakan. Berarti udah jelas ya politik dinasti itu benar-benar salah. Iya sih menurut saya ini soalnya sih kurang. Oh, dari kakak-kakak sekalian. Iya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Iya, sama udah gitu dong. Udah. Ya ada apa? Saya mau wawancara bentar, Pak. Ya boleh, tapi kalau nggak cepat ya, saya ada nggak ada waktu. Iya, iya. 3 pertanyaan, Pak. Ya, boleh. Oke, baik, Pak. Pertanyaannya ini seputar pemilu yang akan datang. Benar nggak, Pak? Bapak ini mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di pemilu yang akan datang? Iya benar, saya calon anggota legislatif nomor 2. Kira-kira strategi apa sih, Pak, yang Bapak punya untuk meyakinkan rakyat untuk memilih Bapak nantinya? Maksudnya ke visi misi ya? Iya. Kalau soal visi misi masih saya pikirkan ya. Saya masih ingin mendengarkan apa yang rakyat butuhkan gitu. Rakyat Bangka Belitung ini butuh apa, dan saya tuh pasti akan membuat solusi terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung. Pada intinya saya tuh ingin mensejahterakan rakyat Bangka Belitung. Ya, pemimpin sebelumnya juga sama sih, Pak, ingin mensejahterakan, tapi ya bagaimana ya? Ya terserah mereka. Mereka kan juga tujuannya untuk mensejahterakan rakyat gitu loh. Nah, saya ini juga punya strategi tersendiri untuk mensejahterakan rakyat. Ya pada intinya saya tuh ingin mensejahterakan rakyat Bangka Belitung. Oke, terakhir ya, Pak. Orang tua Bapak kan ketua partai, yang berarti mempunyai elektabilitas yang tinggi dong. Dan jika Bapak menang, apakah ini disebabkan oleh kuasa yang dimiliki orang tua Bapak? Nggak bisa dibilang gitu juga ya. Saya ini kalau dikatakan ada prestasi, saya itu ada prestasi walaupun nggak banyak ya. Maaf. Tapi pada intinya saya itu akan berjuang untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung. Itu saja. Berarti nggak menutup kemungkinan dong, Pak, ini bisa disebut juga dengan suatu bentuk politik dinasti nantinya. Itu apa itu? Tuh.